Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. فيا معاشر المسلمين أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencintai kita, menyayangi kita. Alhamdulillah masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kesekian kalinya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sungguh ini adalah kesempatan yang istimewa. Banyak saudara-saudara kita, mungkin tetangga, mungkin orang-orang tercinta kita, mereka dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Orang-orang yang di alam barzah, mereka berharap semuanya untuk dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa seperti ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami senantiasa mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada segenap jamaah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Apalagi kita adalah di bulan suci Ramadan ini yang insya-Allah sebagaimana di dalam ayat yang kami sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah ditetapkan kepada orang-orang umat sebelum kita semuanya, la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut atau yang namanya mengawali bulan suci Ramadan yang alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari yang kedua. Kita teringat betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad ja'akum syahrun 'azim, telah datang kepada kita semuanya bulan yang agung. Qad adallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi laila khairum fin alfi syahr, yang di dalamnya ada kemuliaan, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dicintai dan orang-orang soleh telah mencontohkan betapa mereka menyambut secara ruhiyah datangnya bulan suci Ramadan dengan persiapan yaitu jauh-jauh hari. Kanu yad'un Allah sittata ashhur. Mereka berdoa kepada Allah bahkan 6 bulan sebelumnya, ayyuballighum Ramadan, untuk dipertemukan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa bahkan di bulan Sya'ban, karena Rasulullah yasumu syahr kulluhu. Rasulullah bahkan yang namanya berpuasa seakan-akan berpuasa 1 bulan penuh. Apa artinya hadirin yang dirahmati Allah? Betapa orang-orang yang terbaik, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan secara ruhiyah. Karena puasa ini adalah bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi yang lebih penting adalah ibadah secara ruhiyah. Kita akan diajari selama di bulan Ramadan ini dengan banyak kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema yang kami sampaikan, bagaimana kita memaksimalkan ibadah Ramadan bersama dengan keluarga pada Ramadan ini. Yang pertama, saya mengingatkan, marilah kita mempunyai azam di dalam diri kita bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mungkin kita merasa beberapa kali Ramadan sebelumnya kita belum maksimal.
Ramadan kemarin kita juga masih mengalir, belum rasanya kita memanfaatkan kesempatan. Maka jangan sampai Allah memberikan kesempatan Ramadan ini, yaitu juga kita lewatkan tanpa yang namanya kegiatan dan ibadah yang maksimal. Di dalam kita berazam ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya kita mengingat bahwa Allah memberikan kepada kita 5 hal, sebelum datangnya 5 hal, maka kita akan benar-benar memanfaatkan. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughrika, wa hayataka qabla mautika. Yaitu manfaatkan yang namanya 5 kesempatan sebelum datangnya 5 lainnya. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Masa sehat, kita diberi kesehatan sebelum datangnya masa sakit. Masa kaya, ketika kita penuh dengan keuangan, finansial, qabla fakrika, sebelum datangnya, yaitu kefakiran kita. Wa faragaka qabla syughlika, yaitu masa luang sebelum datangnya masa sibuk. Dan yang paling penting adalah wa hayataka qabla mautika, ketika kita masih hidup, karena kita semua nanti akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ini, maka kita tentunya akan memaksimalkan Ramadan ini, yaitu dengan Ramadan yang terbaik, dengan azam di dalam diri kita. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, Ramadan akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya jika kita tahu ilmunya. Karena ilmu itu adalah penyempurna daripada amal. Maka untuk tahu ilmu tentunya kita akan menyengaja untuk ngaji, menyengaja untuk belajar tentang fadilah-fadilah Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita benar mengalokasikan waktu, kita mencari waktu, bukan maksudnya meluangkan waktu, bukan hanya mencari waktu luang. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beratnya hari ini tantangan kita, tantangan anak-anak kita, kalau sudah di depan YouTube, kalau sudah di depan TikTok, kalau melihat 1-2 konten tiba-tiba akhirnya setengah jam lewat, 1 jam 2 jam tidak terasa, dan akhirnya Ramadan kita seperti hari-hari biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal kalaulah kita belajar, kita ngaji, kita menyengaja untuk mendengarkan tausiah-tausiah, baik di masjid atau melalui YouTube, maka di situ kita mendapatkan fadilah-fadilah Ramadan yang dikatakan kullu amal ibnu adam yudha'af wal hasan 10 amsalila ila 7 dha'fin. Setiap amal ibnu Adam dilipat gandakan 10 kalinya sampai ke 700 kalinya. Qala Allah illa shaum, kecuali adalah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah spesial khusus dan Allah akan memberikan yang namanya balasan sekehendak Allah. Lis-shaimi farhatani. Buat orang-orang yang berpuasa mereka mempunyai kedua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, yaitu ketika bahagia ketika kita semuanya sedang berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kita juga mendapatkan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan setiap amal dan perbuatan kita. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya berpuasalah kalian, sesungguhnya puasa itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak manusia yang menganggap bahwasannya tidak puasa itu lebih baik. Saat badan kita makan, saat kita memenuhi badan kita, memenuhi perut kita dengan makanan, kita mempunyai energi, dianggap itu lebih baik. Tetapi statement dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh puasa ketika kita meninggalkan makan, minum, ketika yang namanya syahwat kita, yaitu kita tahan, yaitu di waktu siang itu sesungguhnya lebih baik. Secara jasmani menyehatkan, secara ruhani bersih, jiwa kita menjadi jernih, dan tentu saja selama di bulan Ramadan kita akan nanti menjadi makhluk baru yang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Tetapi ingat, di ayat lain, di hadis lain disebutkan,
Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Hati-hati, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Siapa itu? Man lam yada' qaula zur wal amal bihi. Orang-orang yang tidak bisa meninggalkan kata bohong, berbuat bohong. Walaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak ngereken, Allah tidak punya kepentingan kepada orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan bohong itu. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan kita ngaji, dengan kita menambah ilmu, kita akhirnya bisa menambah amal ibadah kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, marilah sama-sama kita merencanakan rencana yang terbaik Ramadan ini bersama anak-anak kita. Anak-anak kita yang mungkin baru pulang dari pesantren. Ayo kita katakan, ayo kita merencanakan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Tidak boleh hanya mengalir. Karena sesuatu yang mengalir kadang-kadang tiba-tiba kita sudah tersadar ternyata sudah akhir Ramadan. Kalaulah yang namanya untuk urusan dunia, urusan perusahaan, urusan bisnis, kita setiap tahunnya mengevaluasi. Kita tingkatkan targetnya untuk tahun ini performnya lebih baik. Maka kenapa untuk urusan akhirat, untuk kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat nanti, kita tidak lakukan itu. Tentu kita akan sama-sama merencanakan, kita tuliskan bersama anak-anak kita. Nah, berapa kali kita mau khatam tahun ini? Dikatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Mulianya Ramadan itu karena baca Al-Quran. Ramadan itu diturunkan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah punya sengaja kenapa kita dibersihkan jiwa kita, dibersihkan hati kita dengan berpuasa, yaitu karena disiapkan di akhir Ramadan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah menjernihkan diri, memproses dirinya sehingga hatinya jernih. Hikmah-hikmah dalam Al-Quran itu yang kita baca dari teks menjadi sebuah hikmah atau ilmu yang mendalam di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau qiyamul lail di mana? Kita mau berapa orang yang mau kita bukakan puasanya? Kita rencanakan hadirin, kita tingkatkan dari apa yang sudah kita lakukan tahun sebelumnya. Insya Allah, dengan perencanaan yang kita rencanakan bersama keluarga kita, maka ketercapaiannya lebih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah merencanakan apa-apa, tidak pernah punya bayangan Ramadan ini mau apa, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita berazam, Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya. Kita ngaji, menyengaja, kita membiasakan, habis subuh ngaji apa, sebelum tidur kita ngaji seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita merencanakan dengan rencana yang terbaik bersama keluarga. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar. Ramadan kita menjadi Ramadan yang istimewa. Ramadan yang sempurna. Amal ibadah kita. Dan kita akan layak diberikan yang namanya pahala di sisi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.